Oh ya, oke. Halo Mas Arif. Oh, ini ada. Halo. Halo Mas. Gimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya ampun. WFH biasa. Iya, kita udah WFH berapa lama ini ya? 4 minggu. Kalau nggak salah kan itu mulai tanggal 20 Maret ya. Oh iya, Eh, 20. Aku tanggal resminya 18. 16. Iya, tanggal Ya, 18 sekitar ini. segitulah. Berarti hampir sebulan lah kita Oh, oh. WFH. Dan kita merasakan benar-benar kita tergantung sama dunia maya ya. Heeh. Maksudnya Kayak semua pekerjaan, semua iya, langsung komunikasi, semua ya kan. Ya langsung ini mungkin, berubah. iya langsung berubah kan di Iya, era. kemarin tuh aku ikut kayak webinar gitu juga tentang virtual culture ya. Terus katanya keadaan sekarang tuh kita tuh nggak kalau basic kan kalau ngubah culture tuh pelan-pelan gitu ya, step by Ya, step. Ini tuh kita kayak langsung kaget gitu loh, langsung nggak pakai kayak pelan-pelan, drastis langsung gitu ya. ya langsung drastis berubah semua. Heeh. Cuman maksud gue, ya kalau dari sisi positifnya karena ini seolah-olah kita dipaksa gitu kan. Iya, Kita dipaksa untuk merubah nge-shift culture itu kan. Jadi heeh. memang benar-benar ini loh sebenarnya kita masih bisa gitu loh. Iya, Maksudnya kalau heeh. misalnya tanpa physically meeting gitu ya. Ternyata bisa. Ya, ya ternyata ini juga sih. Maksudnya ya ada mempermudahnya juga. Tapi Iya. ya jangan lupa gitu kan fitrahnya manusia kan memang harus sosialisasi dengan touch each other ya. Itu yang nggak bisa terganti. Iya, Ya iya. gimana gimana isu apa? Isu apa ya? Nggak sengaja isu apa-apa. Enggak, jadi WFH di mana, Ci? WFH aku di rumah. Ya namanya WFH di rumah ya. Iya. Enggak, maksud gue kalau gue kan Iya, ya aku karena di kantornya Jakarta. jauh-jauh kan. Iya. Aku tetap di Bengkulu sih. Maksudnya ya Iya. bulan ini gue nggak ketemu sama keluarga gitu. Cuman Iya. Biasanya tiap ya bulan. Hmm. biasanya gue seminggu sekali Seminggu atau 2 minggu sekali. sekali kan gue pulang 2 minggu Iya, kalau iya. nggak at least. Cuman ya kalau kata bini gue sih nggak apa-apa kan kita udah mengalami yang lebih lama dari ini katanya gitu kan. Oh iya. Pas di Iya, Australia, betul iya juga. pas di Australia dulu kan. Oh iya, itu berapa lama tuh ya? Setahun? Itu Enggak, 6 gue bulan lah ya. 6 bulan gue pulang Oh. gitu loh. Maksud gue anak-anak sama bini gue juga udah terbiasa. Oh nggak pulang ya? Ya udah lah nggak apa-apa gini. Maksudnya nggak surprising. Wah gimana ya Iya, sebulan iya, iya, ini nggak pulang. benar-benar. Itu hikmahnya Tapi juga ya. iya. Pernah Tapi kan pernah tapi dapat kan hikmah kan? keadaannya kalau dari sisi Mas Arif keadaannya beda dong waktu di Adelaide sama di Bengkulu. Ya Beda iya nggak? sih. Ya beda. Ya, maksudnya ya, ya kondisinya Iya, iya. beda ya. Kondisinya kan Heeh. kalau WFH di sini ya karena ada pandemi ini kan kita otomatis ada restriksi-restriksi yang harus kita penuhi juga kan. Maksudnya kalau misalnya di Adelaide dulu kan ya bisa main ke sana ke sini gitu loh. Walaupun Iya, assignment banyak gitu. iya, Ya itulah betul. salah satu apa sih keuntungan kita pernah kuliah di sana ya. Pernah Mhm. kuliah di sana ya. Awal-awal gimana sih, Ci? Daftarnya? Gimana ya? Emang lo pengen daftar apa gimana? Iya, kalau aku sih emang udah pengen banget tujuan utamaku pas mau ngelanjutin sekolah lagi sih Australia. Kayak udah Oh gitu. fokus gitu maunya ke Emang fokus Australia. ke situ gitu ya. Heeh, heeh. Kalau Mas Arif gimana? Kalau kalau gue sih, gue Kemana-mana? sebenarnya kemana-mana. Maksud gue sih, tadinya sih gue rencana memang gue pengen sih memang ke Australia gitu ya. Cuman kan gue kan nyoba 3 kali baru nembus kan. Pas pertama itu gue apply terus nggak cocok gitu kan. Nah Bukan dulu, nggak taruh cocok pelan-pelan, pelan-pelan. Pertama kali sampai tahap apa? pertama kali sampai tahap ini dokumen. Oh itu Kan biasanya harus udah nggak dokumen, lolos, jadi nggak list sampai, itu pun enggak gitu ya, loh. Ya itu kan gue langsung nggak apa-apa lah, masih bisa tolerir. Mungkin gue kurang latihan kayak apa kayak gitu-gitu kan. Nah, Tahun berapa tuh yang Mas inget nggak? Tahun berapa? itu tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2009. 2009. Nah, Oh iya. 2009 Oh, oh, oh. 10 lah gitu.
Nah, terus gue tahun depannya lagi nyoba lagi, ternyata sampai shortlisted. Tahun 2010 berarti? 2010 ya kalau nggak salah ya. Iya, Oh. 2010 kan. 2010 itu shortlisted, dan udah diwawancara kan. Oh iya, itu berarti Di, udah sampai, Mas Arif udah ngerasain tuh sampai duduk di bangku wawancara itu? iya, Iya. ngerasain. Dan gue kalau misalnya mengenang itu lagi tuh kayaknya, ya Allah, gue jawabannya ngaco banget. Maksudnya, ya pantas aja nggak Oh lolos gitu gitu ya. ya, Maksudnya, Mas? Oh. maksudnya kan kita dulu belum ada apa sih, pedoman-pedoman gimana sih cara ada interviewer gitu kan. Itu kan nggak sekedar kita menjawab pertanyaan gitu loh, kita juga harus ada siasat juga gitu loh. Oh Bolehlah ntar iya. kita bahas. Nah udah gitu, habis itu kedua gue hampir putus asa kan. Udah gitu Iya, itu gimana kayaknya perasaannya, Mas? gue Udah sampai gue udah, itu kan tahu sendiri kan kalau AS kan prosesnya agak-agak lama. lama ya. Oh. Gue ngerasa kok lama, kok gue nggak dapet juga. Akhirnya gue beralih tujuan kan. Kayaknya gue nggak cocok deh mau dipaksain juga ke Australia gitu kan. Oh, udah Akhirnya sempat gitu kayak, Mas? udah sempat Iya, iya, bilang kayaknya iya. gue nggak itu juga, nggak cocok. Itu gue akhirnya nyoba ke Jepang, nyoba ke Singapura. Ke Jepang juga udah sampai interview, ke Singapura juga udah sampai. Satu-satunya itu pas di Kementerian Keuangan yang lolos cuman gue. Oh ya? Tapi pas di Singapura ditolak karena ada dokumen apa gitu ya yang kurang gitu. Udah gitu mana lagi ya? Iya, Jepang juga kan banyak kan, ada JICA, ada Waseda, ada JDS gitulah, udah gue coba semua. Ya udah akhirnya tetap gagal juga. Ya akhirnya tahun gue berapa nyoba tuh lagi jadi? kan. Udah Baru yang deh. gagal itu tahun 2010 berarti itu? Setelahnya 2010, 2011 berarti ya? 2011. Itu kan akhirnya gue 2012 ya nyoba itu. Nah, 2012 Oh kalau iya, nggak salah ya. 2012 kita. Ya Coba kan, lagi. 2012 kita coba lagi akhirnya. Tapi itu kan dengan segala persiapan itu kan. Gue kalau misalnya ini nggak dapat ya udah mungkin bukan rezeki gue gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga sih. Maksudnya ya kita ya usaha semaksimal mungkin biar dapat kan. Maksudnya kalau misalnya gue pada percobaan kedua gue udah nyerah, mungkin gue nggak dapat juga gitu loh. Ya udah, ini itu yang ketiga. Akhirnya setelah gue belajar IELTS udah gitu, trik-trik interview segala macem, ya alhamdulillah deh dapat. Bareng deh kita. Mau denger nggak cerita versi aku? Gimana? Ya Allah. Iya, ini tuh gimana? Kan biar imbang ceritanya. Iya, jadi tahun 2011 itu kan ya, sama sih Mas, tahun 2011 itu aku baru mulai cari beasiswa. Jadi di kantorku, jadi kan aku baru 2 tahun tuh PNS 2011. Ya Allah, baru 2 tahun. Terus Arif udah berapa tahun? Gue udah berapa tahun? Ya Allah, merasa gue kayak kakek ya. Tapi ya pokoknya intinya sama, 2011 itu aku mulai tuh coba-coba cari. Aku sempat ikut yang Kemenkyu juga, yang Jepang itu loh. Pernah tes yang di JDS. pelatihannya, Ada sih. badan pelatihannya yang ini. keuangan, yang ada tes. Spirit. Bukan Spirit kayaknya ya? Mas, bukan yang pokoknya yang ke Jepang apa sih, aku nggak tahu deh. Ada sih macam-macam, ada World Bank, ada Monbun Kagakuso, ada iya, apa gitu. kayaknya itu deh yang susah itu. Itu aku tes psikotesnya ya itu aku nggak lolos sih berikutnya. Terus coba cari informasi tentang Stunet juga, terus cari informasi tentang apa tuh yang di Eropa yang ke beberapa negara itu tuh nggak Mas, yang ada lupa aku namanya. Apa sekolah? Apa? Yang Ya beasiswa iyalah sekolah, masa kerja. Beasiswa yang Eropa apa ya? Yang gue tahu Stunet itu sih. Ada lagi satu lagi yang pokoknya bisa kampusnya bisa beberapa gitu deh. Chevening. Bukan, itu Inggris. Oh, bukan ya? Ya pokoknya itulah ya. Nah, terus AAS nih. Nah, AAS itu sebenarnya pas tahun 2011 itu aku udah mau daftar nih. Sebelumnya ADS kan? Iya, ADS.
2011 tuh aku juga udah mau daftar tapi IELTS-ku belum nyampe. TOEFL ya, dulu kan pakai TOEFL ya. Dulu pakai TOEFL lah. Pas apply. TOEFL-ku tuh belum nyampe, terus kayak sebenarnya aku juga udah yang ya udah sedih gitu deh, padahal udah semangat banget mau daftar. Lalu TOEFL-nya juga cuma 500 sih, tapi belum nyampe. Iya. Dulu kan TOEFL-nya cuma 500 kan? Iya, 500. Tapi, iya, maksudnya tapi dulu aku juga nggak nyampe 500 gitu, tapi ya udah terus abis itu aku kursus TOEFL di LBI UI di Salemba. Itu aku juga sempat kenalan tuh sama orang Kementerian Keuangan, Mas. Siapa? 2 orang. Bukan gue kan? Bukan, banyak banget sih ya, Mas, maksudnya. Tapi terus ya temenku itu udah dapat juga, akhirnya dapat yang ke Jepang. Terus ya udah, terus akhirnya yang tahun kita yang 2012 aku daftar AS langsung lolos. Berarti itu daftar pertama ya? Iya, alhamdulillah. Sesuatu banget ya. Ya teman-teman gue juga ada sih. Kok bisa ya? Pas coba pertama lolos gitu. Tapi ya, alhamdulillahnya itu dari kantorku, Mas, itu ada sesi ini latihan untuk wawancara. Sebelum. Gitu. Jadi kita lumayan lah, maksudnya itu lumayan banget untuk ngelatih ngomong gitu loh. Gitu. Itu sih lumayan ngebantu. Sih? Maksudnya kan teman-teman kan mungkin pengen tahu juga kali ya, awalnya gimana sih kok daftar AES itu gitu loh. Masalah waktu dari awal sampai itu kira-kira bisa nggak ceritain dari teman-teman yang di rumah bisa ini gitu. Pas dari awalnya apply gitu kan, kita lihat pengumuman dulu tuh. Pengumuman dulu dan gitu kan kita nyiapin apa tuh? Iya, pengumuman. Kayaknya dokumen. Karena di kantor kita tuh informasinya lumayan lengkap ya, Mas. Sama kayaknya ya. Kalau Mas Arif juga kan itu. Kalau di aku sih mungkin karena DJP kan salah satu yang key targeted ya. Iya, targeted ya. Iya, aku juga dulu juga. Jadi formulir sih memang kan kita harus ada ngisi kita. Tapi sebelumnya gini, kalau misalnya di institusiku sebelum kita apply itu diseleksi dulu. Iya, sama aku juga. Siapa aja yang sama kan intinya ya. Berarti jadi yang nggak lolos di kementerian itu juga ada. Iya kan? Iya, jadi sebelum apply masuk ke AS itu memang kita diseleksi dulu gitu loh. Kalau aku malah ada dulu pas aku ada TPA sama psikotes sama TOEFL. Oh iya, sama aku juga TPA tapi nggak ada loh, cuman psikotes. TPA ada, makanya itu kita mau apply aja kita mesti disaringin. Nah, mesti itu dulu jadi itu terus tapi kan kita tetap sambil nyiapin dokumen itu kan, dokumennya kan ada application form itu kan yang harus kita isi gitu kan. Nah, terus katanya sih yang dari yang gue baca sih itu memang application form itu kan buat menjual diri kita ya. Iya, itu penting banget. Itu penting banget ya untuk tahap awal ya. Tahap awal itu sangat penting banget karena memang itu yang pertama kali dilihat oleh tim seleksi kan. Jadi itu kan ada apa sih apa yang akan kamu lakukan setelah lulus gitu. Pokoknya itu tuh memang harus benar-benar firm, kita memang ya ngejual diri kita gitu. Tapi sebenarnya enggak yang harus kayak big things gitu kan yang kita lakukan. Sebenarnya itu kan kayak memang project-project kecil yang mungkin kita bisa lakukan berguna bagi institusi kita gitu. Maksudnya nggak perlu untuk Indonesia as yang terlalu malah nggak bisa di-achieve gitu ya. Yang menjual tapi masih realistis. Gitu. Jadi itu yang pertama kali kita harus perhatikan. Jadi memang kita application form. Tapi nggak tahu sekarang masih sama nggak ya application formnya? Sekarang web based semua, Mas. Jadi isi di aplikasi di aplikasi. Ya mungkin lebih ini kali ya. Tapi mungkin mekanismenya masih sama kan? Sama. Bisa kita edit masih. Ya, maksudnya masih bisa. Masih lewat ngisi application form. Sama. Segala macam kan. Kalau dulu tuh kita ngirimnya tuh tercetak dan yang soft copy tuh aku yang ngirimin kantor. Jadi di kantor yang ngirim ke
tuh Oh iya, AAS, di, ADS di, gitu. kumpulin ya di Iya, koordinator. Iya, emang kayak gitu. Jadi di list gitu. Jadi nggak langsung ke kayak kita AS-nya gitu. sendiri. Nah, terus Heeh, dulu heeh. pas di kantorku tuh ada information session dari AAS-nya. Nah, sama Kalau Mas aku Arif ada dulu nggak? Ada. ada. Dulu yang Iya. ngasih ibu siapa Bu sih Sia ya, yang ibu itu ya. nah itu kan. Itu baik Nah banget itu ya dia ngasih maksudnya. information session, tapi dia ngasih information sessionnya itu untuk peserta ya kami-kami yang sudah Udah. bisa apply. Iya, sama aku juga. Ini udah selesai ya sama kan berarti. Enggak, Ding, aku enggak, kayaknya untuk siapa aja yang tertarik. Oh, Nah, oh aku enggak. itu yang Mas Arif yang udah ini ya. Jadi udah dipanggil semua yang bisa apply baru dikasih briefing gitu. Soalnya kan mungkin yang pegawai di kita kan banyak ya. Oh iya. Pasti yang apply kan juga banyak tuh. Ya makanya sebelum di apply itu diseleksi dulu gitu di internal gitu. Iya sih, kayaknya aku juga diseleksi deh, yang memungkinkan untuk pergi kayaknya untuk daftar. Nah, habis itu kan kita apa IELTS kan IELTS atau TOEFL ya. Iya. Syarat yang pasti. Maksudnya itu semoga memegang peranan juga ya. Kemampuan bahasa Inggris ya. Maksudnya kalau nggak punya TOEFL, IELTS lah itu di apa? Ditinggiin gitu loh. Modal sih, modal utama. Tapi enaknya AAS ini kita bisa TOEFL ya, Mas. Maksudnya kan harganya nggak semahal IELTS kan. Kalau kita mau tes sendiri. Betul. TOEFL kalau sekarang nggak tahu kayaknya naik ya. 525 apa ya kalau nggak salah. Iya, sekitar 600 lah, 585, 55. Enggak 600 lah. Yang nggak nyampe 600. Iya, TOEFL nggak nyampe 600, cuman sekitar segitu, 585, 550, segitu, Mas. Enggak. Iya, aku kan belum kan kita kan 500 dulu. Oh, maksudnya aku kira biayanya. Oh, biayanya. Kalau biayanya ya. Oke. Iya. Iya, kalau nggak salah sekarang kan 100. Iya. Minimal skornya. Sekarang 500 atau 5,5? 50? Enggak, kayaknya lebih tinggi lagi. 530. Enggak, lebih tinggi kan. Nggak tahu 525 apa berapa gitu. 525 gitu. kayaknya. Kalau yang mungkin kalau nggak salah ya. PhD Coba lihat baru webnya. 550. Ya. Lihat webnya dia kalau nggak percaya. Nah, itu udah gitu pas habis dokumen kita kirim kan baru tuh ada surat ada email kan. Ada email, ada dari, SMS, seingatku ada SMS juga deh. Apa sih joint selection team? Iya, joint selection team itu. Jadi kita berarti setelah di administrasinya kita dianggap lolos, itu administrasi itu termasuk isian dari application form yang menjual diri itu kan. Udah gitu kita di interview, interviewernya itu kalau dulu ya, ini aku cerita dulu ya, pasangan cowok-cewek. Terus iya, sama. Itu pasti dari Indonesia sama dari Australia kan. Ya itu pasti tuh polanya memang begitu gitu. Ya udah dari situ kan kita dulu masih ingat gak interviewnya apa aja? Masih, lumayan. Gimana? Sebenarnya interview itu kayak cross check apa yang kita tulis di formulir kita ya kan. Kayak seolah-olah bener gak sih ini menjiwai sesuai dengan gitu. Aku aja sampai ditanyain ini loh apa sih? Kan aku keluarga gitu kan. Keluarga dibawa apa enggak gitu kan. Itu sampai ditanya sampai segitu gitu. Kalau misalnya kangen gimana? Gitu ya. Itu memang benar-benar dicari jawaban yang membuat mereka itu yakin kalau misalnya kita masih bisa struggling walaupun keluarga nggak bareng keluarga gitu loh. Itu sih kebanyakan dia nanya tentang keluarga, udah gitu tentang bagaimana kamu bisa tertarik sekolah di Australia. Kemudian kan dulu kan langsung milih kampus. Iya. Milih kota itu, kenapa milih uni itu gitu kan. Ya standar lah uninya pasti. Iya karena ini kan Big 8 gini segala macam. Ya pintar-pintar kita ngecap. Waktu itu mungkin ya, kalau menurutku sih ya, menurutku mungkin karena itu aku udah istilahnya gemes dalam tanda kutip ya, aku nggak dapet sih interview gitu kan. Akhirnya gue bikin study plan itu. Lo bikin juga? Study plan? Enggak. Study plan. Jadi kan gue
mata bisa kuliahnya. di uni itu. Jadi seolah-olah kita udah tahu. bisa tahu kita mata kuliah apa sih yang diambil di sana gitu, semester ini, dan itu memang aku tulis tuh, Iya. aku Iya sih. siapin, dan itu dapat respon positif dari Oh, jadi kayak kita udah itu. bener-bener Udah bener niat dan serius cari gitu. info. Cari info gitu, itu memang Iya sih. senang juga sih gue ini, gue simpen ya gini, walaupun deg-degan ya, bener gak nih apa cuma nyenengin gue doang. Disimpan apanya, Mas? Disimpan ininya, aku kan di print ininya, apa sih, study plan-nya. Oh gitu. Study plan aku diperinci tuh satu semester ini gue Oh ngambil ini, gitu. yang kan gue ngambilnya kan human resource ya. Udah gitu semester 2 ngambilnya ini gitu. Itu bisa sih, gampang sih, tinggal kita lihat Cari di website. webnya. Tapi itu emang penting banget sih, karena pas sebelumnya aku latihan interview di kantor, aku tuh juga nggak tahu lokasi kampusku tuh ada di kota apa. Ya, itu penting juga. Iya, ternyata itu penting. Nah, habis itu aku langsung cari tahu ya kampusku ini ada di mana, di kota apa. Iya, kota apa, udah gitu. Terus kenapa mau di situ, terus kenapa milih itu kayaknya penting banget sih. Iya. Makanya kan abis itu kan agak-agak, Allah mudah-mudahan agak-agak optimis sih, tapi ya kita nggak tahu ya, karena kan itu kan presentasinya kan yang dipanggil interview itu ada 900 ya, kalau nggak salah. Jadi kita diambil setengah. Iya. Setengahnya yang lolos kan 450 kalau nggak salah. Waktu itu gitu. Nah, itulah makanya pas habis interview itu ya pasrah deh. Iya. Dapet. Nah, iya, by the way, interview sama IELTS itu kita barengan ya, Mas? Jadi setelah, maksudnya prosesnya itu loh, setelah kita lulus shortlist dokumen itu, kita bisa tes wawancara sama IELTS abis itu kan. IELTS, jadi dalam satu hari. Enggak satu hari sih. Emang itu ya, selang ya? Selang ya kayaknya. Berunut gitu. Apa seminggu, seminggu lupa deh aku. Enggak, ada yang IELTS dulu, ada yang interview gitu dulu. Ya? Diselang-seling. Jadi kalau aku dulu tuh IELTS dulu kalau nggak salah. Soalnya pas interview itu gue tahu nilai IELTS gue berapa. Oh gitu, udah tahu Mas? Di Pampang, aku tuh dapat 5 kalau nggak salah. Gue bilang, mati deh gue. Itu kan maksudnya bikin kader kita juga ya. Iya. Kan kita tahu kan minimal 6,5 kan kalau uni kan. Pas 5,5 deh. Itu kita dites lagi nggak sih IELTS tuh? Enggak, udah itu dulu. Maksudnya nanti pas setelah kan, ikut IELTS kan 6 bulan, ya? 6 bulan baru kita tes lagi. Kalau 6 bulan kan 5,5 ya. Aku 5,5 ding. Iya, 5,5. Kan dapatnya maksud 5. Kalau 5 9 bulan. Iya. Aku 5,5. Nah, waktu itu kan, aduh, gimana nih gini ya, agak-agak kacau juga sih, cuman ya udahlah, pasrah aja deh, dia jawab-jawab. Iya, ya udah pasrah. Maksudnya dan jawaban kita tuh jujur gitu ya, Mas. Iya, memang. Dan ya apa adanya. Ya, secara psikologi mereka tahu kali ya. Iya kali ya, yang benar-benar. Kalau kita beneran pengen kuliah, apa cuman pengen gimana gitu ya. Dan itu interview itu tidak dinilai kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Oh iya betul. Jadi jangan. Itu pokoknya yang penting kita pesannya nyampe, pakai bahasa Indonesia juga bisa gitu. Yang penting yaitu dia memperhatikan motivasi kita itu memang benar-benar pengen kuliah dan mengabdikan ilmu kita di organisasi kita apa enggak gitu loh. Betul. Soalnya kalau kemampuan bahasa Inggrisnya sih bukan dari situ dinilainya. Kalau kemampuan bahasa Inggris jadi ya teman-teman nggak usah takut juga kalau interview. Aduh, bahasa Inggris gue belepotan gini nggak apa-apa juga. Nggak, gitu bahasa Inggris gue dulu sih itu banget. Gue dengan kebayang kan kita bahasa Inggris. Itu sampai gue tulis loh. Entar kalau misalnya dia nanya ini, gue jawab ini, dan sangat penting kita itu untuk mencari informasi yang berhubungan dengan interview AS. Itu banyak kok di internet tuh, terutama dari dia. Bahkan aku dapat formulir, kalau nggak salah aku dapat contoh formulir yang udah diisi deh dulu, kalau nggak salah ya. Ya, ada juga kan turunan. Cuman aku masih herannya
kan kita kadang kalau formulir ngisi itu kan kita bisa ini ya, maksudnya let's say diisiin. nyontek lah gitu. Oh, Nah, nyontek atau gini. Tapi kok mereka kayaknya bisa tahu tahu ini ya, yang nah beneran. itu yang memang benar-benar harus kita Iya, iya. cermati juga. Nah, maksudnya bukan 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 hanya gue nyontek gini, tapi mereka kayaknya tahu benar gitu loh, ini Iya, motivasinya dari benar hati apa nih? atau ya. Ya Iya apa kali dari ya. hati? Enggak, apa mungkin mereka ada yang jawaban yang sama apa Sama, gimana oh gitu gitu mungkin ya. ya, mungkin kayak gitu. Ya udah Iya, akhirnya itu 6 bulan deh gue ketemu lo Ci. Lo iya. 3 bulan ya? 3 bulan. Nah, Oh lo ya, lebih pinter ntar sih. lo Nah, abis itu kita kalau gue, langsung nunggu pengumuman final ya Mas. Itu nggak lama ya. ya pengumuman final itu Lewat jadi email sama email. SMS. Heeh, SMS ada ya? Oh ya, SMS ada. heeh. Emailnya juga SMS. masih ada kan sekarang. Iya, kayak aduh, seneng banget ya. Gue kan kadang, gila ya, gue akhirnya ya kepuasan sih, maksudnya kepuasan banget gitu loh, karena Iya. kan selain 3 kali gue nyoba AS, yang lainnya itu gue pernah nyoba sampai pokoknya 10 kalian deh gitu. Kalau gue Iya. total-total. Oh, yang sama yang Dari, lain-lain. yang dari Jepang, yang dari Singapura, gitu, yang dari dalam negeri juga gitu ya. Ada malah yang dalam negeri yang nggak gue ambil juga ada. Itu jadi ya pesan ke teman-teman sih mungkin ya jangan menyerah untuk Iya, mencoba benar. sih. Soalnya kalau misalnya kita berhenti di saat kita nggak mau mencoba, ya kita nggak bakalan dapet impian kita gitu. Iya, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu Iya, gitu. kita sampai di Benar-benar. mana gitu loh. Ya udah pas habis dapat itu kan, aduh gue itu Aduh, itu hari itu kayak sampai kita udah mengenang emosi. udah kebayang kan, padahal kan gitu kalau gue Itu bilang masih sih itu step awal awal dari banget. iya Iya. awal dari perjalanan kan, maksudnya gila ya, itu dari situ tuh perjuangan tuh masih panjang lagi gitu loh. Iya, panjang Masih panjang banget. lagi. Kan itu habis itu kan kita dibagi kan, kebetulan gue Iya, dapat sesuai nilai apa IELTS kita. IELTS kita, kalau kalau nggak salah gue karena 5 itu namanya apa sih, Pre-departure, PDT ya, PDT, pre-departure training pre-departure ya. training, ya. Itu di mana, di Kuningan. Kuningan. Di sebelah kedubes pos. Australia yang dulu, kedubes yang dulu. Yang Sekarang dulu udah ya, sekarang pindah. dipindah ya. Pokoknya Ya itu Kuningan jadi kenangan banget ya Mas kita. ya, Kuningan tuh aduh, Pak Karbela dan sekitarnya itu Iya, iya. apa yang itu tuh apa namanya? Yang di Uh, Karbela tuh yang kita Pas tempat Plaza perpisahan. Festival. Oh, Bukan. iya apa sih itu namanya? Village ya, village apa sih? Kuningan, bukan Kuningan Village. Itu yang kita ada sama teacher-teacher di situ semua itu loh. Itu kan kayak bukan kayak di restoran atau di Iya di resto, iya namanya di apa tuh? The Lounge ya, apa sih? Lupa. Bukan, ada village-nya kok. Lupa. Ya di situ. Enggak, Iya. jangan loncat itu. Yang itu yang PDT gimana? Oh iya, terus abis itu kita oh berarti Mas Arif mulai duluan ya? Baru aku 3 bulan. Kayaknya aku lebih lama mulainya. Kan aku 3 bulan, Mas Arif 6 bulan. Aku 6 bulan karena lebih ini kan IELTS-nya lebih rendah gitu. Iya, jadi kayaknya seingatku tuh aku mulai itu pertengahan tahun. Maksudnya kan Aku Februari. oh, aku kayaknya Juli-Juli gitu deh Mas, kalau nggak salah. Februari. Nah, yang IELTS-nya 5 pas tes pertama itu dia berangkatnya tuh beda 1 semester ya sama kita ya. Oh iya kali ya. Iya, beda 1 semester. Soalnya kita udah berangkat, mereka masih itu ya. pre-departure. Jadi kan itu pas 6 kalau misalnya 5,5 dapat 6 bulan. Kalau lo berapa 6 ya? 6. 6 dapat 3 bulan. 3 bulan. Kalau 6,5 itu 2 minggu ya? Iya. 2 minggu. Temen gue ada. Karena IELTS-nya udah siap kan itu untuk dikirim ke uni, udah bisa. Gila ya, udah cepet banget tuh berangkat. Mereka udah pada berangkat, kita masih belajar. tapi nyesel loh. Maksudku, itu kan kayak kita kursus dibayarin kan, maksudnya kursus IELTS dengan
Enak banget kan ya Mas maksudnya? Ya Iya, walaupun capek maksudnya juga sih dari ya pagi capek. sampai Memang dari pagi. Apalagi itu kalau nggak salah, sempet aku bulan pas lewat puasa. puasa juga. Iya, kita masuknya jam Itu kan 7. Aku ingat aku banget jam jam 9. 7. Oh iya, Jam kayaknya 9 sampai jam 1 ya, 9, 10, 11, nggak 12, ada yang 1. kelas Iya. jam 7, Mas. Nggak Nggak ada ada kelas jam kayaknya. 7. Oh, ada Eh, kali. Aku ada ada ya? kelas jam 7, iya pas selama puasa itu kelas jam 7. Jadi benar-benar tuh kayak ngantuk Aku banget. jam 9 kalau nggak salah. Oh, Tapi kan jam 7 berarti selesai jam 11 ya? heeh. Ya, kadang Enak ada, banget ya. pokoknya jam jam 3 sih udah selesai. Jadi kadang di tengah-tengah tuh bolong juga gitu loh, kayak kuliah aja. Terus, Tapi seneng ya, maksudnya iya, kayaknya habis suasananya itu enak gitu ya, teman-temannya juga. ya teman-temannya juga udah Udah, maksudnya ya enak lah, malah heeh, udah digaji ketemu. pula kan. Nah, Oh iya, kita dapat dikasih kayak uang allowance kan. saku gitu, allowance. Heeh. Pas aku berapa sih? 2,5 apa berapa gitu? Eh, Dulu ya. 2,5 ya? Heeh. Iya, nggak Nah, tahu dua sekarang setengah. berapa. Nah, sekarang berapa nggak tahu deh. Mungkin harusnya lebih banyak sih. Iya di Predapartur itu kan kita di itu teachernya semua native ya kayaknya ya. Iya, heeh. Kecuali yang guru sistem ya. Guru sistem itu kan dari uh, IAALF Ya, sendiri gitu. Yang lainnya native semua. Gue inget iya. dosen gue Gay Littler. Oh, Gay Littler itu dia aslinya dari Sydney. Tapi udah tua, tapi galak. oh gitu. Tapi ya asik aja sih, maksudnya Asik sih. ternyata dari situ juga kita selain belajar IELTS juga kita juga bisa belajar culture mereka juga Iya, gitu, heeh. culture Kita belajar mereka ngajar culture, gitu. heeh. Nah, Mhm, mhm. soalnya Terus pas sama, pas kita nyampe heeh. pas kita nyampe di sana ternyata oh iya dosennya kayak gini semua, jadi nyantai kan, ada yang duduk di Iya, meja, heeh. ada yang gitu Iya, gitu. Hmm. Yang paling seneng kan yang iya. apa sih, pelajaran apa sih namanya, yang Culture-culture kita gitu belajar ya. itu, Cross itu culture kayaknya gitu. cross culture Heeh. ya, cross culture Iya, ya, itu si siapa namanya Barbara ya, iya, jadi pengen iya, lagi. seru. Ya Heeh. seru seru banget. Tapi Terus kita deg-degan takut IELTS-nya nggak nyampe-nyampe ya. iya, itu kan Kita harus itu kan ngeri memenuhi. banget, Iya, itu soalnya kan ngeri ada banget. Kalau nggak nyampe, memang kita kasus ditunda lagi sampai 1 semester ditunda lagi. berikutnya. Dan itu kesempatannya juga cuma dikasih kesempatan 2 kali kalau nggak salahnya. Kalau misalnya 2 kali dia nggak bisa memenuhi IELTS Uni, Iya ya. ya dia melepaskan sponsorshipnya gitu. Heeh. Itu kan yang kita bikin deg-degan kan, soalnya kan itu Iya, kita betul. drill banget ya. Heeh. IELTS ya Dan setiap kita, minggu tuh. heeh. Hmm, Terus ada tes kesehatan juga, terus ya pembuatan terus visa kesehatan. gitu-gitu ya. Tapi semuanya sih Nah, udah diurusin sama AAS-nya ya ya. udah Jadi diurusin, tinggal, itu enaknya gitu. Jadi kita heeh, udah di tinggal, koordinir sama mereka, tinggal heeh, daftar-daftarnya juga. daftarnya juga. Enak lah pokoknya kalau misalnya. Cuman kan mungkin ya kalau menurut gue sih karena gue udah ngalamin AS ya. Kalau misalnya ditanya Hmm. orang, kan kadang ada beberapa temen yang mau apply gitu kan. Hmm. Kadang mereka tanya gitu. Sekarang kalau misalnya let's say dibandingin sama LPDP sama AS enakan mana gitu. Ya ya aku nggak bisa jawab juga, soalnya kan aku belum pernah ngalamin beasiswa lain Oh iya, selain AF heeh. kan. Hmm. Mungkin ada pasti ada nilai plus minusnya sih, kita nggak bisa Iya. Dan ngebandingin itu itu, sih cuman kalau kalau kita udah nyoba, balik lagi rezeki kita ada di mana gitu kali ya, Mas. ya betul betul, Ya cuman kan, kita nggak menurutku bisa tahu kalau juga. kalau menurutku sih kalau hal itu sih sebenarnya nggak perlu kita ini ya, maksudku ya kita mending fokus aja mana yang kita pilih, kita uh, bisa goal ya itulah, nanti kita fokus ke langkah selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita dari awal udah aduh ini sama ini enakan mana sih, ini enakan mana Iya, sih, ya heeh. jangan kita apply aja belum, Heeh, maksudku heeh. maksudnya jadi agak-agak rancu juga gitu loh. Ya udah kalau Iya, misalnya karena lupus ya nanti udah kita mau pengennya, iya, kita pengennya ini, ternyata nggak dapet yang ini juga kan. Kita nggak tahu, mau kita lupus nggak pernah tahu kita iya kita nggak tahu rezekinya ada di juga. mana. Heeh. Mending ya apply yang kesempatan, jadi kesempatan yang ada jangan disia-siakan gitu loh.
kesempatan misalnya ada bukaan ini ya ikut gitu. Maksudnya jangan ngandelin udah kata orang ini kayaknya nggak enak ini nggak juga. Menurutku juga semua scholarship itu pasti ada nilai plusnya, ada nilai minusnya yang dibanding kalau dibanding dengan yang Iya betul. pasti ada plus minusnya gitu. Cuman karena memang kita ngalaminya AS ya generally ya memuaskan ya. Maksudnya Iya, overall. Overall tuh udah inilah, udah enak lah gitu loh kalau misalnya dapat. Tapi ya nggak salah juga sih Mas, misalnya emang niat mau ambil salah satu scholarship dan kita fokusnya mau di situ sih ya, menurutku nggak apa-apa juga Iya sih, go for it ya juga kan? ya maksudnya. Dia jadi ada fokusnya ya. Iya. Enggak, soalnya gue berkaca sama gue sendiri karena gue Coba. ya itu tadi yang udah nyoba fokus Australia kok ternyata nggak lolos gitu ya. Ini gue melenceng juga kan, melenceng juga ke Jepang, melenceng juga ke Singapura. Ternyata nggak Nah juga. iya sih. Pas balik lagi ternyata jodohnya emang di HS juga ya, alhamdulillah gitu kan. Iya sih betul. Terus mungkin kita besok bisa cerita ini kali ya, pas kuliah di sana gimana gitu ya. Boleh. Untuk mengisi waktu WFH ini ya, Mas. Ya wes, kira-kira apa yang lagi mau diceritain? Apa ya? Apa dong? Yang hal-hal yang sebenarnya kan kita pengen sharing ke teman-teman tuh sekarang kalau nggak salah pendaftaran AS kayaknya nggak, soalnya gue gini kayaknya akhir-akhir ini banyak yang nanya DM aku gitu, nanya WhatsApp segala macam. Ini gimana? Aku juga nggak tahu sih, nggak merhatiin website AS ya apa sekarang lagi musim application apa gimana mungkin ya. Soalnya kan nanyanya barengan kan. Sekarang lagi buka. Lagi bukanya. Cuman kadang musim kadang kan persyarat musim lagi buka. Itu Mas, maksudnya kalau ada yang nanya, kadang kan persyaratannya udah takutnya udah beda, kita nggak update ya. Iya, takutnya itu. Takutnya beda yang pas kita dulu sama yang sekarang. Nah, mending ya tetap pedomannya memang harus dari website sih, yang up to date-nya gitu. Handbook ya. Handbooknya apa handbook? Iya, handbooknya apa? Karangan bunga. Buket. Iya. Gitu. Oh iya, terus anyway kita pas di IAF kita belum kenal ya, Mas? Belum. Kita kenal, kita tahunya malah pas sudah nyampe Adelaide ya? Iya, kita di Adelaide. Kenapa kita nggak kenal? Ya, kita kan beda kelas, Ci. Beda kelas, ya. Kan, dan itu soalnya banyak banget ya. Kelasnya tuh ada 10 kali ya. Lebih. 10 ya? Kalau aku kelasnya 6 kalau nggak salah. Iya. 6. Kayaknya aku kalau yang 3 months sampai 10 atau 8 ya, aku lupa juga. 3 months, 6 months tuh 6. Kalau 6 months. 6M1 sampai 6M2 gitu. Sistem 6. Kalau nggak salah jadi satu. Aku kenal sama Zaina. Gue sih nggak kenal juga. Enggak, dan lucunya ya, maksudnya ada yang pasti Information Day ya. Information Day itu kan ada di mana, Mandarin Hotel kalau nggak salah. Iya. Itu di situ kan apa sih, kita cari-cari uni itu kan, di situ ada beberapa uni kan. Nah ada gitu, ada yang sampai gontok-gontokan gitu, gue dulu gitu kan. Udah gitu ya udah deh nggak apa-apa gini. Terus ternyata siapa coba? Siapa? Dia yang pas udah nyampe Adelaide kan, lo kayaknya dulu kan yang di Information Day ya. Dan ternyata dia itu pernah nanya-nanya ke gue juga gitu loh, lewat WhatsApp gitu. Dan gue nggak tahu nanya-nanya tentang Flinders apa gimana gitu ya. Gue dulu kan yang nanya-nanya lu itu katanya gitu kan, tentang Flinders. Oh lu ya, gitu gue nggak tahu. Jadi taunya malah udah sampai di kampus gitu. Iya. Oh iya, tentang pilihan kampus ini Mas Arif berubah nggak dari yang pilihan pertama?
Kalau pilihan aku enggak. Aku karena memang aku pas application form, aku memang itunya uni lain lah ya. Tapi pas udah dapet AS-nya, gue langsung fokus ke uni itu gitu. Yang readers itu. Dari awal aku udah udah menetapkan hati gue di situ gitu. Jadi nggak pindah-pindah. Soalnya kan dengan pertimbangan macam-macam kan, ya pertimbangannya macam-macam lah, dari kota, dari uni, dari suasana apa. Kadang kan kita masing-masing punya feel gitu ya, sih? kayak mau kemana? Feel kita. Iya, condong kemana ya? Betul gak sih? Nah, soalnya kan kalau sini itu kan metropolis, dari Melbourne juga gitu, apalagi mana sih Perth gitu kan. Ya gue emang, kalau gue kan orang kampung ya, maksudnya jadi pengennya suasana yang kayak adem kan, kalau kata orang-orang kan, dulu itu kan kota pensiunan, gini tenang gini. Nah ternyata pas di kotanya juga sama aja ya, kota metropolis juga. Cuman mungkin nggak semua metropolis kota lainnya gitu. Dan gue emang, ya gue cocok banget sih gue kalau sama Adelaide. Iya, pokoknya cinta. Gue suka banget, cinta banget deh gue. Ya mungkin sama juga kayak teman-teman yang cinta kota lain juga ya, iya. Gitu. Ya mungkin karena memang udah merasuk dan memang banyak kenangan juga sih di situ gitu loh. Yang gini itu emang dulu siapa? Apa? Itu juga yang uni itu juga penuh drama juga tuh, pilihan iya, pilih uni itu penuh drama, banyak yang penuh drama banget tuh. Ganti, ada yang nggak dapat LOE, yang gitu-gitu banyak sih. Macam-macam itu. Macam-macam. Dramanya itu macam-macam ya. Banyak banyak drama. Banyak lah pokoknya. Banyak banget tuh pas lo berangkat itu ya. Juga, aku juga ke Flinders juga nggak semulus yang dibayangkan sih, maksudnya itu juga apa sih kan ayat requirement uni kan beda-beda ya, maksudnya nggak gelondongan 6,5 doang gitu kan. Iya, 6,5 tapi ada kan per ininya kan ada yang minta ratingnya berapa. Nah waktu itu kan inget nggak dulu lu nggak bareng gue sih ya, yang ratingnya kita itu semuanya 5,5. Enggak, maksudnya gimana? Enggak ngalamin ya? Enggak, kita setelah hasil IELTS itu ternyata kita IELTS-nya 5,5. Ratingnya. Nah, itu kan kebetulan kan memang kan pada itu semua tuh banyak kan 5,5 semua, gimana nih ini segala macam. Ya udah gitu akhirnya kayak ada usul, kan kita ada namanya keberatan ya. Kalau nggak salah, jadi keberatan untuk dinilai ulang dengan examiner yang berbeda gitu. Nah waktu itu yang ngusahain si siapa sih namanya itu, Susan gitu ya Mas. Yang terus akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Berubah. Banyak yang berubah. Ada yang nggak berubah juga sih. Akhirnya ada yang. Tapi yang penting udah. Nah, yang penting udah ditempuh lah itu gini gitu, dan gue alhamdulillah ya dapat juga gitu, ya udah lega deh gue. Kan kebayang kan kita harus tes lagi. Lo kayaknya bagusnya di tengah deh, Ci. Nah. Lama aku tidur. Lama-lama mikir-mikir lama-lama. Ci, lo ini udah berapa menit ini? Nggak tahu udah berapa menit sih. Nah, itu udah gitu udah ya agak-agak lega juga sih. Nah itulah enaknya kita dengan PDT itu ya, maksudnya kita diusahain semua sama mereka semaksimal mungkin biar kita bisa tetap berangkat gitu loh. Itu intinya. Oh iya. Kalau itu kali ganti-ganti. Mas. Iya, aku pengen nanya lagi. Jadi Mas Arief pas milih uni pertimbangan utamanya tuh apa? Karena kan biasanya kita dulu bingung banget kan pas mau milih uni, milih kota, milih uni itu bingung banget kan, pilihannya tuh banyak banget gitu. Kalau Mas Arief pilihannya banyak banget dan bagus semua gitu kan. Bagus semua. Kalau aku pertimbangannya pertama karena sebenarnya sih ya, karena aku pernah dapat cerita dari temen.
Dia Nah, alumni Flinders. iya sama-sama. Aku juga. Jadi kayak cerita dari temen tuh lumayan pengaruh banget ya bikin Lumayan pengaruh kita. juga. Nah, soalnya kan ya mau nggak mau Apa ya? kita ya Bikin kita ngerti, bikin kita yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu ya. Maksudnya yang dan itu pertanyaan-pertanyaan kita gitu. temen gue itu dia udah di Flinders itu dia kuliahnya itu tahun 2002. Wow. Iya udah lulus udah lama gitu loh, udah lama banget gitu dan dia seolah-olah kayak bukan promosi sih, dia cerita tapi bagi gue promosi gitu loh. Dia cerita oh gini dan ternyata memang sama sama dengan apa yang dia ceritakan gitu loh pas kita di sana. Oh iya benar juga ya gini ternyata dia itu begini dan yang paling utama sih karena dari informasi-informasi yang gue dapat itu memang ternyata cocok sama gue gitu loh yang kayak nggak terlalu rame udah gitu ya semua fasilitas pasti udah lengkap semua ya nggak terlalu rame dan apa sih kekeluarganya juga enak gitu-gitu loh. Gitu. Cuman mungkin yang kota-kota lain temen yang milih kota lain mungkin ada cerita-cerita sendiri ya tentang kotanya. Iya. Pasti. Kalau aku tapi sih Mas waktu itu dengar dari cerita temanku sih. Aku juga nanya kan, gimana sih? Aduh, milih uni bingung gitu kan. Di tiap kota tuh ada jurusanku gitu. Terus kata temanku, dia bilang gini, pokoknya yang paling penting itu kampusnya apa? Studi plan yang tadi Mas Arief bilang, konten dari jurusan kita itu fit nggak sama kita gitu. Itu yang kita pengen apa enggak gitu. Karena nanti apa gunanya kita di kampus yang enak, di kota yang bagus, tapi kita nggak enjoy sama kuliah kita gitu. Itu malah bikin kita nanti kesusahan gitu. Jadi pas aku pilih kampus itu aku bener-bener cari yang kira-kira sesuai dari kontennya itu, sesuai sama yang aku pengen gitu. Dan aku sempat ganti kampus juga gitu. Oh karena, gitu. Berarti ya, tadinya memang bukan pertama ya? Bukan. Tapi sebenarnya aku udah feeling sih. Aku kayak, aduh kayak sih feeling gue kayak delete gitu. Cuman aku kayak coba-coba. Udah tahu dia requirement IELTS-nya tinggi gitu. Dia minta 7 Mas itunya. IELTS-nya. Buset ya. Oh gitu. Cuman kalau gue inget dosen gue sih, dosen yang di PDT itu ya. Maksudnya ya kalau bisa, kalau misalnya kita mau ituin gini nih. Jadi semua kualitas university di sana itu semua bagus. Mau di mana juga. Tapi syukur kalau misalnya keterima di the Big Eight gitu loh. Itu lebih bagus lagi. Cuman kalau misalnya dikatakan, mana sih yang bagus ini? Ya kalau misalnya uni di sana ya semuanya bagus gitu loh. Maksudnya bukan ya maksudnya uni yang gede ya. Ya. Semuanya juga bagus gitu. Cuman kalau misalnya lebih bagus lagi ya kalau misalnya dapat the Big Eight itu lebih bagus gitu. Gitu. Makanya nah tapi balik lagi Mas, kayak jurusanku itu nggak di semua kampus Big Eight itu ada gitu. Ya makanya kayak kalau jurusanku kan spesifik kan. Iya, kan? balik lagi kan. Balik lagi. Kalau misalnya ini maksain diri, aku mau ke the Big Eight tapi ternyata jurusan gue juga nggak cocok ini segala macam. Iya benar. Kitanya yang susah dan itu. Iya tapi alhamdulillah sih. Maksudnya setelah milih Adelaide. Ya? Apa? Lo Uni SE kan? Pertama, iya Uni SE. Tapi awalnya aku tuh enggak. Jadi awalnya aku pilih pokoknya ya ada satu kampus. Bukan di Adelaide. Terus gue juga tadinya bukan itu. Ya pokoknya HR yang bagus lah gitu. Terus pas sampai mau berangkat itu jadi bener-bener kayak buru-buru gitu loh Mas. Jadi LOE-nya nggak dapat, terus aku harus buru-buru apply ke kampus berikutnya untuk dapat LOE-nya supaya aku bisa berangkat semester itu gitu. Iya drama banget ya. Iya kan? Gue juga, gila gelibet banget gue udah keringetan, gue kayaknya nggak bisa berangkat. Iya kan sama. Gitu kan. Udah gitu, waktu itu tuh kepotong liburan Natal tahun baru kan. Maksudnya Desember. Kita berangkatnya bareng ya? Januari ya? Kayaknya enggak deh. Iya, Januari tanggal 13. Iya ya. Kita satu pesawat. Iya. Mas Arif sama Riri juga? Satu pesawat? Enggak. Kayaknya iya Aku satu pesawat sama Riri. Dan aku baru kenal sama Riri di situ, di airport. Oh gitu? Kirain Riri itu teman gue satu kelas. Maksudnya. Iya, makanya aku benar-benar baru ketemu di situ. Riri itu teman gue satu kelas di itu, jadi ya udah kenal lah maksudnya. Iya. Dan
berapa, kan kita satu kelas tuh isinya berapa sih, 10 ya? 13 apa? Sekitar Kayaknya segitulah. Dan segitu. itu mostly Adelaide semua gitu loh. Iya, Kalau iya. nggak di Adelaide ya di Flinders. Ada yang di Melbourne satu, kalau itu. Jadi kok bisa di sini semua sih ngumpul gitu kan? Sama si Mas, siapa sih yang sekarang PhD di Uni Adel? Mas Kus Husaini. Iya, Mas Husaini. Mas Kusnaidi siapa Husaini. kali? Nah, Husaini ya, Husaini. Iya, Nah, Husaini. Husaini dia kan Oh, S3 kan. heeh. Dia satu kelas juga. Terus si Asrul, Oh, iya. nah, Asrul, Hmm. Husnaini, Riri, terus si siapa, Rika. Itu kan satu kelas Oh. semua. Makanya lah kok kita kok ketemu di Adel semua sih. Ya gitu. Jadi ya. Dan enak banget sih ya Mas pas kita ketemu dia di LED itu ya. Maksudnya Ngomong-ngomong lo bareng gak ya? nggak, Gue nggak makanya ingat. nggak tahu. Tapi Nggak Mas tahu Arif juga sih. Gue bareng sama, kayaknya aku bareng sama Ayu deh satu pesawat. Mas Arif sama Ayu nggak? Ingat oh nggak nggak sama berarti. siapa bareng? Kayaknya, Soalnya banyak kayaknya banget. Maksudnya kita banyak sehari itu DM banyak sih. kan. Hah? Iya. Pas udah nyampe. Nah itulah Aku aja, enaknya. aku aja bareng sama Kak Zaina, kayaknya bareng deh sama Mas Arif. Aku bareng sama Kak Zaina sama Ica. Satu pesawat. Aku nggak tahu deh gue. Gue lupa deh. Iya kan kalau bareng sama mereka kan berarti satu kampus Mas, Flinders. Terus pas nyampe sana aku inget yang jemput ada Mbak Atik. Mas Arif ada nggak? Aku nggak. Aku yang jemput itu dari Uni. Iya, ada Dari dari Uni. Uni, tapi ada juga dari mahasiswa Oh, juga yang ada jemput yang ini, dari yang jemput di airportnya ya? yang cuman kayak say hello maksudnya. Ada Mbak Ati ya kalau nggak salah. Iya, berarti kita satu pesawat. Mungkin satu pesawat ya, nggak tahu juga sih. Dan enaknya gitu ya, enaknya tuh, nah di sana kita udah nyampe airport tuh udah Dari nggak kebingungan iya, gitu-gitu kan. dijemput. Udah Iya, itu kan pas jemput kita sama pas summer ya, iya, panas banget. yang pas 46 derajat kan. Heeh, panas banget. Itu pas lewat jalanan itu kok kayak kota mati Iya, banget. Adalah iya. begini gitu ya. Ternyata memang pas panas ya. Jadi pas summer itu kan mereka kebanyakan larinya ke mall kan. Iya. Mall kan nggak pantai gitulah. Gitu-gitu. Jadi ngadem di mall. Pantes kok ini kok sepi banget sih, gersang gini kan yang Iya, pertama apalagi aku ke ya, Flinders juga kan, maksudnya awal-awal itu aku ke Flinders untuk latihan saman. ya ntar kita cerita ya tentang Saman ya. Iya, ini kita udahin dulu kali ya, Mas. Ntar kita sambung lagi Iya, bagian part di Adelaide-nya, biar nggak terlalu oke. banyak, Boleh. biar nggak terlalu panjang. Oke deh. Ya moga aja Oke, bermanfaat ya buat yang nonton. iya, amin. Oke, Makasih ya, thank Mas you ya. Arif. Ntar kita lanjutin lagi abis ini. Oke. Nah, Iya. ya.